Mozambique. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zelia Kartika Rudiani dengan NIM 7223560005. Saya berasal dari Prodi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan dengan melakukan pertukaran kampus merdeka dengan Universitas Jambi yang dipandu oleh dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo. Nah, di sini saya ingin menyampaikan materi ringkasan mengenai digital marketing. Materi pembahasan yang pertama ada Why we learn about digital marketing. Yang kedua, marketing era digital, IoT, pemasaran online dan big data. Yang ketiga, sosial media. Yang keempat, e-commerce. Yang kelima, website. Yang keenam, SEO atau Searching Engine Optimization. Yang ketujuh, affiliate marketing. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Pada materi pertama yaitu Why we learn about digital marketing. Era revolusi industri 4.0 merupakan fenomena yang mengubah paradigma industri dengan menggabungkan teknologi digital dan fisik untuk menciptakan sistem produksi yang lebih efisien, fleksibel, dan terhubung. Adapun di sini era-era revolusi industri 4.0, big data, AI, cloud, dan IoT. Yang pertama, industri 1.0, yaitu memperkenalkan mesin produksi mekanis yang didukung oleh air dan uap. Yang kedua, industri 2.0, memperkenalkan jalur produksi massal yang didukung oleh energi listrik. Yang ketiga, industri 3.0, penggunaan elektronik dan pengembangan TI lebih lanjut dalam produksi otonom. Yang keempat yaitu industri yang terakhir 4.0 berdasarkan cyber, physical, dan sistem. Konsep digital marketing yaitu seluruh dunia dalam genggaman melalui smartphone. Konsep digital yang pertama ada konten cerdas, yang kedua ada optimal mesin pencari, yang ketiga ada media sosial. Adapun tujuan konsep digital yaitu yang pertama lebih tepat ke arah segmentasi target, yang kedua brand awareness produk, yang ketiga meningkatkan revenue atau sales. Lanjut pada materi yang kedua yaitu market era digital, IoT, pemasaran online, dan big data. Masyarakat saat ini bergantung pada teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan internet of things atau IoT. Konsep IoT merupakan konsep yang memungkinkan berbagai perangkat terhubung melalui internet untuk memudahkan kehidupan manusia. Contohnya, implementasi dari IoT, yaitu smart home, wearables, dan autonomous vehicles. Big data merupakan teknologi dan teknik untuk menganalisis serta memproses data dalam jumlah besar atau terstruktur dan tidak terstruktur. Pentingnya big data yaitu memberikan insight yang dapat digunakan dalam proses pemasaran digital. Lalu adapun keunggulan digital marketing. Yang pertama, lebih efisien dalam menargetkan iklan menggunakan data yang besar. Yang kedua, memberikan akses real time dan analisis kinerja pemasaran. Lanjut pada materi yang selanjutnya yaitu sosial media. Teknologi komputer yang memfasilitasi pembagian ide, pemikiran, dan informasi melalui jaringan dan komunikasi virtual. Media sosial berperan penting dalam membangun brand image, meningkatkan kesadaran, dan mempromosikan produk dengan menggunakan platform utama seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan Meta Ads. Pemasaran media sosial pun ada berbagai, yaitu ada pemasaran organik dan berbayar. Pemasaran berbayar yaitu jangkauan lebih banyak calon pelanggan. Yang kedua, pemetaan target audiens ideal dengan cepat. Yang ketiga, mencapai tujuan bisnis lebih cepat. Lalu selanjutnya ada pemasaran media sosial organik. Yang pertama, mempertahankan dan menumpukan citra merek. Yang kedua, mendukung dan mempertahankan pelanggan setia yang ada. Yang ketiga, ubah pengikut menjadi pelanggan baru. Yang keempat, mendapatkan pengikut dan pelanggan baru. Yang kelima, mempromosikan kualitas konten teliti. Dan yang terakhir, target audience.
Adapun manfaat media sosial untuk perusahaan, yang pertama membangun kesadaran merek atau brand awareness, yang kedua interaksi langsung dengan konsumen, yang ketiga meningkatkan engagement dan loyalitas pelanggan. Materi selanjutnya yaitu ada e-commerce. E-commerce merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan melalui media elektronik, terutama internet, melibatkan konsumen, manufaktur, internet service provider atau ISP, dan pedagang perantara. Manfaat e-commerce bagi masyarakat yaitu mampu memberikan layanan informasi serta berbagi produk dan jasa dengan mudah dan nyaman kepada orang-orang di kota, desa, dan negara berkembang. Adapun jenis-jenis e-commerce, yang pertama B2B yaitu business to business, atau yang dicontohkan ada Electronic City. Lalu yang kedua B2C, business to customer, contohnya yaitu platform Shopee. Yang ketiga ada C2B yaitu customer to business, yaitu Friends Launcher. Lalu yang terakhir ada C2C, customer to customer, yang dicontohkan oleh platform Tokopedia. Adapun dampak positif dan negatif dari platform e-commerce ini, yaitu yang pertama ada positifnya memudahkan transaksi dan mempercepat proses jual beli. Lalu selanjutnya meningkatkan efisien operasional perusahaan. Adapun dari sisi negatif dari e-commerce, yang pertama resiko penipuan dan pencurian data. Yang kedua kerusakan sistem atau gangguan seperti human error dan serangan hackers. Lalu selanjutnya ada materi website. Website merupakan halaman informasi yang dapat diakses melalui internet, ditulis dalam format HTML dan dihubungkan dengan teknologi hyperlink. Adapun website dinamis yaitu merupakan suatu website yang secara strukturnya diperuntukkan untuk update sesering mungkin. Contohnya website berita kompas.com dan detik.com. Lalu ada website interaktif, merupakan suatu website yang pada saat ini lebih terkenal, contohnya forum dan blog. Website ini bisa digunakan untuk berinteraksi dan beradu argumen mengenai apa yang menjadi pemikiran para penggunanya. Adapun fungsi website yaitu yang pertama fungsi komunikasi, yang kedua fungsi informasi, yang ketiga fungsi entertainment, lalu yang keempat ada fungsi transaksi. Adapun jenis-jenis website, yang pertama website web infotainer, yang kedua website e-commerce, yang ketiga ada website bisnis, yang keempat ada website pendidikan, yang kelima ada website portofolio, yang keenam ada website media, yang ketujuh ada website nirlaba. Lalu selanjutnya adapun tujuan-tujuan website, yaitu yang pertama memperluas jangkauan promosi, yang kedua media tanpa batas, yang ketiga promosi terluas, yang keempat media pengenakan perusahaan, lalu yang kelima sebagai media promosi. Baiklah, lanjut kepada materi selanjutnya yaitu SEO, Search Engine Optimization. Search Engine Optimization merupakan proses optimalisasi konten dan siklus web agar lebih mudah ditemukan oleh pengguna di mesin pencari seperti Google. Tujuan utama SEO adalah untuk meningkatkan situs web di hasil pencarian organik. Penulisan konten SEO seperti menulis artikel yang berdasarkan keyword yang tengah trending guna menarik pembaca ke dalam website optimal on fact. Mengoptimalkan konten di dalam halaman website agar mesin pencari dapat dengan mudah mengidentifikasi isi konten dan memahami materi yang disajikan dalam sebuah website. Adapun elemen yang harus dioptimisasikan, yaitu yang pertama kata kunci, yang kedua judul artikel, yang ketiga slug URL, yang keempat media gambar atau video, yang kelima meta deskripsi, yang keenam internal link, lalu yang ketujuh ada social media sharing. Adapun elemen yang perlu diperhatikan, yang pertama ada SEO testing, cari kata kunci yang temukan peringkat artikel. Lalu ada jumlah pengunjung, yaitu adakah kenaikan atau penurunan jumlah visitor. Lalu yang ketiga ada populer konten, artikel yang paling disukai atau tidak disukai. Lalu ada materi yang terakhir yaitu affiliate marketing. Affiliate marketing merupakan model bisnis di mana perusahaan memberikan komisi kepada afiliasi atau partner yang berhasil membawa pelanggan atau penjual melalui promosi yang mereka lakukan.
Afiliasi menggunakan berbagai saluran seperti website, blog, media sosial, atau email untuk mempromosikan produk perusahaannya. Lalu ada manfaat affiliate marketing, yaitu yang pertama hemat biaya. Pembayaran komisi hanya terjadi jika ada hasil atau penjualan atau lead. Lalu yang terakhir yaitu ada manfaatnya jangkauan yang lebih luas. Memanfaatkan jaringan afiliasi untuk menjangkau pasar yang lebih besar tanpa biaya promosi tambahan. Lalu adapun cara kerja dari affiliate marketing ini. Yang pertama, affiliate marketing meletakkan link affiliate di website mereka. Lalu yang kedua, membaca, mengklik link tersebut dan melakukan transaksi. Baru yang ketiga ada track konversi. Lalu yang terakhir melakukan affiliate marketing mendapatkan komisi. Lalu adapun kesimpulan dari materi 1 hingga materi 7, yaitu materi 1 hingga 7 menyoroti pentingnya digital marketing dalam era modern. Perusahaan harus memanfaatkan berbagai strategi digital seperti e-commerce, SEO, sosial media, website, dan affiliate marketing untuk tetap kompetitif dan menjangkau audiens yang lebih luas. Teknologi digital tidak hanya meningkatkan efektivitas pemasaran, tetapi juga membantu perusahaan mengelola dan mengukur hasil dengan lebih baik, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Sehingga secara keseluruhan, digital marketing merupakan strategi yang menyeluruh, mencakup berbagai platform dan metode yang mencapai tujuan pemasaran yang lebih luas. Pemasaran yang mampu memanfaatkan berbagai alat digital ini akan lebih unggul dalam membangun merek, meningkatkan penjualan, dan menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di era digital ini. Baiklah, itu saja yang dapat saya rangkum dan dapat saya simpulkan dari materi pertemuan 1 hingga materi pertemuan 7. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.